Shalom, saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Pada hari ini kembali kita mau memuji, menyembah Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita mau mulai di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Engkau izinkan untuk kami masuki. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Biar kiranya hadirat Allah nyata atas hidup kami di tempat kami berada masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami sembah kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami Yesus dengan hadirat-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh, agung dan mulialah Engkau Tuhan. Oh, kami mau sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari saudara, pagi hari ini apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, percayalah kita mau tetap sembah Tuhan. Karena Dia Allah yang agung dan mulia. Hanya Dialah sumber pengharapan kita. Hanya Dialah yang sanggup menolong setiap pergumulan kita. Hari ini mari bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita, sebab kita percaya Tuhan tahu segala hal yang kita alami. Mari kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi sebelum kita memuji, menyembah Dia lebih dalam lagi. Oh haleluya. Agung dan mulialah
siapa yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Mari sembah Dia, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, lebih lagi sembah Dia, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, haleluya. Kau Allah yang mulia Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami percaya Kau Allah yang kudus, haleluya. Oh, mari sembah Dia saudara. Oh, jamahan kuasanya masih ada, haleluya. Kau Allah yang kuasa, Allah yang besar Tuhan, Allah yang sanggup menolong kami semua, haleluya. Oh, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, oh kuasa-Mu ajaib Tuhan, kami percaya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Yesus, haleluya. Mari nyata kuasa-Mu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan Engkau, kami yang susah dihiburkan Engkau Tuhan, kami yang letih lesu, oh, Tuhan beri kami semangat yang baru, haleluya. Oh, pertolongan-Mu nyata Bapa atas kami semua pada hari ini, haleluya. Kami mau tetap sembah Engkau Tuhan, apapun keadaan hidup kami, sebab kami percaya Engkau Allah yang kuasa, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ku sembah Kau Allah
kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami tahu kehadiran-Mu Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat serta ruang. Karena itu kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan ada di hati kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah firman ini penuntun bagi langkah-langkah yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati kami lewat firman-Mu ini. Jadikan kami bertumbuh semakin dewasa dan berbuah lebat di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sukacita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Injil Yohanes pasal ke-15. Dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-8, sebuah firman Tuhan yang datang kepada kita, demikianlah bunyinya. Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu sudah sering mendengar bahwa Yesus bukanlah orang atau pribadi yang hanya sekedar mencari pengikut yang banyak. Yesus bukan hanya sekedar ingin memiliki pengikut, tetapi yang dia inginkan adalah dia memiliki murid-murid. Apa bedanya pengikut dengan murid? Pengikut, saudara-saudara, bisa hanya sekedar mengikut Yesus tanpa berkomitmen, tanpa mau sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan apa yang diajarkannya. Tetapi seorang murid adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan Yesus dan mengikuti Dia apapun perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bukti perbedaan antara pengikut dengan murid, Tuhan Yesus bilang, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi inilah saudara-saudara yang membedakan antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang hanya sekedar ikut atau hanya sekedar mengaku, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang berkomitmen menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbuah banyak itulah perbedaannya. Apa maksudnya berbuah banyak? Berbuah banyak artinya berguna, bermanfaat. Berbuah artinya itu memiliki guna, memiliki manfaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menerima berkat dari Tuhan, tetapi Tuhan mau kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Hidup kekristenan bukanlah hidup hanya menerima dan menikmati, tetapi hidup yang membagikan atau mau berbagi kepada orang-orang yang di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memiliki buah, Tuhan memberitahukan kepada kita, itulah perbedaan antara kita dengan orang-orang yang hanya sekedar menjadi pengikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua adalah murid-murid yang sejati. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya sekedar maksud saya terdaftar di kartu penduduk kita. Tetapi kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang terdaftar di dalam buku kehidupan kerajaan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sebetulnya sangat keras Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk membuktikan bahwa untuk membuktikan dan sekaligus memisahkan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen menjadi pengikutnya, yaitu menjadi murid, atau orang yang hanya sekedar mengikut dia tanpa berkomitmen apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita menghasilkan banyak buah. Kita menghasilkan kegunaan buat orang lain. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang lain
Dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dituliskan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, Tuhan memperumpamakan kita sebagai garam dunia. Tuhan membawa kita, melepaskan kita dari kegelapan untuk masuk dalam hidup yang penuh dengan terang Allah yang ajaib. Saudara-saudara, tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk kembali ke dunia yang gelap itu, untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap itu. Itulah fungsi seorang murid sejati. Saudara-saudara, kita diselamatkan agar kita mau membagikan keselamatan kita. Kita diberkati agar kita mau menjadi berkat buat orang lain. Kita dipanggil Tuhan menjadi garam dunia, untuk mengasinkan dunia, untuk bermanfaat bagi dunia, untuk menjadi berkat bagi mereka yang belum di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi anak-anak, menjadi murid-murid yang berfungsi sebagai murid-murid kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam apapun tanggung jawab kita, Tuhan mau sebagai bukti bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Kita menunjukkan buah-buah kerajaan ilahi. Misalnya, kita menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang ayah. Tuhan mau kita menjadi berkat buat pasangan hidup kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tuhan mau kita menjadi teladan bagi mereka. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan menjadi garam. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan berbuah banyak. Kita bukan hanya menjadi seorang yang berpredikat ayah, tapi tidak pernah menjadi teladan kebaikan, tidak pernah memberkati dengan nasihat-nasihat firman Tuhan. Bahkan mungkin ada sebagian orang, saudara-saudara, yang mengaku sebagai seorang ayah, yang mengaku sebagai seorang suami, tapi dalam hidupnya, saudara-saudara, masih melakukan perselingkuhan. Tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan bagi keluarganya, tidak menjadi berfungsi dengan baik. Betapa banyak anak-anak yang kecewa, anak-anak yang terluka hatinya oleh kasus-kasus perselingkuhan seperti itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengaku bahwa kamu muridku, kamu harus berbuah. Kamu harus menunjukkan sikap bahwa engkau adalah betul-betul murid yang sejati, yang menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita misalnya menjadi seorang pegawai, kita harus menjadi pegawai yang jujur, pegawai yang menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, di tengah-tengah orang di kantor kita, di mana Tuhan tempatkan kita, menjadi teladan keteguhan iman, menjadi teladan pekerja keras, pekerja yang sungguh-sungguh jujur. Itulah contoh-contoh yang dimaksud oleh firman Tuhan, kamu harus menggarami dunia ini. Saudara, ada banyak lagi mungkin hal yang bisa saya sebutkan, tetapi waktu kita yang mungkin tidak akan menjadi cukup. Terlalu banyak bagian-bagian yang harus kita garami di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki asin yang dari Allah sendiri. Kita bergaul dengan Tuhan, kita menikmati terang dari Tuhan, dan kita membagikan terang yang dari Tuhan itu kepada orang di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan berbuah banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi keselamatan kita yang sudah kita dapatkan, biarlah menjadi sesuatu yang dapat kita bagikan bagi orang sekitar kita. Berkat yang sudah kita terima, biarlah kita bisa menjadikan itu sebuah sarana untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara-saudara, marilah kita berbuah banyak bagi Tuhan. Dan kita menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan. Saya berdoa, kita bukan hanya menjadi orang yang mengaku Kristen, bukan hanya mengaku menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, tetapi kita menjadi orang-orang yang bukan hanya Kristen, bukan hanya pengikut Kristus, tetapi menghasilkan buah-buah bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman Tuhan hari ini
membangkitkan kembali kita, menyadarkan kembali buat kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah harus bermanfaat, harus berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Jadikan kami berkat. Berkati kami dengan karunia-karunia dan beberapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hati kami, Bapa, sentuh hatiku, Amin. Amin. ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti Haleluya. sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Bentuk hati kami Bapa, sehingga hati kami boleh semakin indah saat Engkau bentuk sedemikian rupa Tuhan, sehingga hidup kami boleh memancarkan terang-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan, agar hidup kami dapat menggarami dunia ini Bapa, terutama Bapa buat orang-orang di sekeliling kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, biar kiranya kami boleh menjadi taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan sempurnakan hidup kami. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terutama apapun yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Kau pasti akan menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami yang mungkin sedang menghadapi masalah di dalam kesehatan kami, Tuhan Engkau jamah, Tuhan sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa bilur-Mu sungguh luar biasa Tuhan, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami alami. Kami berdoa juga buat kami yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam kesehatan dan dalam keuangan kami Tuhan. Mari Bapa Tuhan berkati pekerjaan usaha kami. Tuhan bukakan tingkap langit sehingga berkat-Mu tercurah atas setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami boleh dicukupi dalam segala kebutuhan hidup kami. Kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup membuka jalan buat kami. Kami berdoa buat rumah tangga yang bermasalah, Tuhan berkati, berikan pemulihan agar kiranya terjadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Anak-anak muda yang berharap padamu Tuhan berkati agar mereka boleh menjadi berhasil dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cita-citakan di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberkati mereka.
Bapa, mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati dengan pasangan hidup yang terbaik Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap pergumulan kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Bapa, apapun yang kami kerjakan, biar kiranya Tuhan jadikan berhasil. Kami boleh dihalau dari mara bahaya, kami boleh dilepaskan dari malapetaka. Setiap tantangan yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, beri kami kekuatan, beri kami semangat Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati agar kiranya Indonesia semakin pulih. Berkati Bapak Presiden dan seluruh pejabat di bangsa ini, mereka boleh bekerja dengan baik sesuai kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Amen. Kami berdoa juga buat dunia ini, buat negara-negara yang berperang, Tuhan berikan perdamaian. Berkati dunia ini, penuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sebab kami percaya dunia ini pun ada di dalam kendali-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami, biar kiranya sepanjang hari ini setiap langkah kami disertai oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekarang kita boleh menerima berkat dari Tuhan dengan mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat yang melampaui segala pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, biar kiranya kasih karunia dan urapan hadirat Tuhan yang baru menyertai kita semua sepanjang hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.